Ya, Kita simulasi di dalam simulasi ya. dalam simulasi atau proyeksi dari sesuatu itu kan udah secara matematis itu nggak mungkin. Nah, Cuma kalau misalkan ya itu yang belum dihitung matematis bahwa kita itu satu-satunya atau yang ngomongin di awal tadi itu ada kehidupan yang lebih besar di luar kita itu masih belum belum bisa dibuktikan bahwa itu nggak ada. yang ada di bumi ini bentuk kehidupan organik gitu. Ya siapa tahu di luar sana bukan bentuk kehidupan organik, siapa tahu base-nya apa gitu. Tapi pakai suit itu emang nggak menangkal 100% radiasi. Wih, kalau suit itu bisa menangkal radiasi, itu Chernobyl udah bersih. Chen, Halo semua dan selamat datang di Gagal. intronya. So, di Gagal Paham episode kali ini kita akan berdiskusi soal kegagalpahaman kita tentang misi perjalanan luar angkasa. Ini judulnya sebenarnya mau Mau udah berhasil Iya, maksud kita obrolin kegagalpahaman. itu bukannya masih gagal juga, bukan cuma paham gitu. Nah, siapa tahu kita bisa memperbaiki kegagalpahaman mereka. Kenapa mereka bisa gagal? Itu ya. Kita terlalu berbuluk-buluk sih sebenarnya. Nah, Namanya kita ngobrol. oke. Jadi gimana ini? Jadi kasus yang apa ini? Maksudnya Jadi kan kita apa? ya kita tahu lah Mas Elon ini kan lagi pengen banget gitu Pergi ke Mars. pergi ke Mars. Terus tapi Cina tuh malah fokusnya perginya ke bulan ya. Iya. Padahal misi ke bulan tuh ya tuh udah kayak ditinggalin nih gitu sama Amerika, sama Europe, Rusia Kan udah pernah. kan. Neil E alias Neil alien. Oke. Bisa ya. Ya itu misi keluar angkasa, membuat kehidupan baru di luar angkasa, kolonialisasi luar angkasa. Wah, ya. Udah bosan jajah itu Afrika sama Amerika Selatan. Belum sih, kemana Pinocchio luar angkasa? Iya. Masih belum. Karena fuelnya masih ya gitu gitu. Buat perjalanan. Oh, jadi itu Iya. tahapan bus ke Mars ya. Iya. Perhatikan gimana ya? Jadi kan idenya ini kan si Mas Elon ini kan si Mars itu kan punya kayak struktur kayak bumi lah ya, kayak bumi yang Ya, atmosfer ada oksigen. ada oksigennya ya. Nah, dia pengen membuat misi supaya bisa mengkolonialisasi Mars gitu. Jadi ada proyeknya lah, bisa Mars itu dihuni manusia. Ini kayaknya mereka desperate global warming Iya. kita daripada, tapi alih-alih ngapain lah mereka susah-susah daripada itu perbaiki sendiri aja apa sih? Mungkin persiapan ini buat World War III kan. Ya. Oh, Perangan dia di tiga ya. ada nuklir kan. Benar-benar Udah sulit itu. udah sulit. Rata semua kalau udah muncul nuklir. Satu nuklir meledak aja itu udah Iya. gimana? Kalau kayak gitu sih masuk akal. Masuk akal. Berarti nggak gagal paham lagi dong kita. Gimana ceritanya nanti? Tiba-tiba bisa perang dunia ketiga. Ya kan udah dekat. Ketiga sih. Iya, masih tegang-tegang. Nah, iya kan ini malah tegang semua nih sekarang. Oh, hormonnya. Nah, lagi menstruasi. Tapi sebelum kita lebih jauh ngomongin misi kolonialisasi planet lain gitu ya. Ini agak melenceng dikit. Kalian percaya atau
ada kayaknya mungkin kepikiran kayak gitu, ada kehidupan lain selain kita di bumi ini. Kayak di bumi ini, di universe ini, di luar angkasa. di luar angkasa ya, di universe ini tuh di mana Ya, siapa tahu the bigger things. The bigger things Ya. istilahnya. Misalkan kita atom gitu. nah, Kita atom di kita atau sesuatu berarti yang ada lebih gede. kacangnya nih. Iya. Kacang atom. Ada yang makan, nah yang makan ini siapa? Cerna dong. Siapa tahu begitu kan. Menurutku kalau kayak gitu butuh buktinya dulu. Jadi karena belum ada, jadinya belum ada. Jadi nggak ada. Enggak, ini terlepas dari sudah dibuktikan apa enggak. Nah. Misalnya kamu Beli pilih apa enggak dulu. Kamu saksi oh kayaknya nggak mungkin ada kehidupan selain ini Kalau di luar angkasa menurutku enggak. di planet lain. Nah, ya planet lain itu di luar bumi. Berarti nggak ada. Ya di alam universe ini itu Nggak ada. Nah, menurutmu? kalau sih masih mungkin ada ini. Cuma sebenarnya kan kalau yang riset terakhir itu kan ada yang teori kita itu projection itu. Kita projection. Jadi Nah. kita proyektan. Iya, kita simulasi di dalam simulasi ya. dalam simulasi atau proyeksi dari sesuatu itu kan udah secara matematis itu nggak mungkin. Cuma kalau misalkan ya itu yang belum dihitung matematis bahwa kita itu satu-satunya atau yang ngomongin di awal tadi itu ada kehidupan yang lebih besar di luar kita itu masih belum bisa dibuktikan bahwa itu nggak ada. Kalau kita simulator itu udah dibuktikan secara matematis ya, walaupun itu bukan dilihat langsung gitu kan, tapi itu secara kalkulasi matematis nggak mungkin gitu kan di simulasi itu. Jadi kayak matrix gitu kan, buruk gitu. Cuma yang kayak tadi itu masih belum buruk gitu di situ. Jadi pembuktian kan nggak perlu benar-benar ketemu. Soalnya kalau misalkan kita merhatiin teori relativitasnya Einstein itu, bahkan Einstein belum lihat black hole, belum lihat. Ini kan akhirnya kebukti juga di end. Baru secara matematis. Iya, baru secara ada matematis black ada loh hole. gitu. Beberapa tahun setelahnya kelihatan ada sesuatu yang Ya kan itu dulu ya. Iya. Itu dulunya yang ada pembuktian secara matematis itu baru bisa ditarik ke arah sana. Kan itu kan kayak dasarnya, fondasi itu. Tapi secara matematis bigger things itu ada nggak? Ya Belum belum terbukti. terbukti itu gagal gitu kan. Belum bisa kebukti bahwa itu benar apa gagal, belum bisa dibantahkan gitu maksudnya. Maksudnya kalau misalkan pemikirannya kayak Awi harus ada bukti nyatanya dulu, itu kan nggak berkembang gitu. Habis itu gitu maksudnya itu harus dibuktikan bahwa itu nggak ada kalau pemikiran dari aku gitu. Kalau belum terbukti itu nggak ada, berarti masih ada kemungkinan itu ada. Ya kebalikan aja gitu kalau aku. Iya, kalau aku sih secara sadar sih aku merasa kayaknya ada kehidupan selain di bumi. Soalnya kalau dilihat dari ukuran semesta yang segoblok itu gitu, ya mungkin ada satu dua planet atau asteroid atau apa gitu yang mirip banget sama bumi, plek-plek ya mungkin ada gitu kan bukti. Tapi yang paling ini sih kalau aku mikirnya bentuk kehidupan itu yang kita tahu kan yang ada di bumi ini bentuk kehidupan organik gitu. Ya siapa tahu di luar sana bukan bentuk kehidupan organik, siapa tahu base-nya apa gitu. Nggak kayak human gitu kan. Bisa juga unhuman being. Bukan nggak organik maksudnya. Iya, pertama nggak organik dan kedua kan
kita selalu ngomong kita udah ngirim sinyal segala macam lah, kalau dia karena unhuman being kayak kita gitu, terus dia juga gak punya kecerdasan kayak mana balesinnya radio itu. Ya. Kalau nggak bisa nangkep sinyal radio. Teknologinya berbeda, cara komunikasinya berbeda, itu sih ya kalau aku sih, soalnya beberapa jurnal astrobiologi itu ya beberapa asteroid itu nemuin jejak kayak bakteri di asteroid dan segala macam, jadi ada kemungkinan kehidupan lain, tapi mungkin bentuknya bukan kayak kita gitu, atau mungkin masih bentuk primitifnya gitu kan nggak tahu, karena kan misalnya dari sini ke ujung universe yang alam semesta kita yang satu lagi kan itu berapa juta tahun ya, itu mah kita masih zaman dinosaurus itu dilihat dari sana. Itu aja udah pancahaya ya. Pancahaya aja bertahun-tahun setelahnya baru. Ya sebenarnya kan maksudnya kehidupan di bumi itu kan sebenarnya come from nothing juga di situ. Kalau misalkan ditransfer dari awal bulan di teori-teori. Karena kalau kita ngambil ini aja biasanya karbon gitu, yang sama kayak karbon kan ada silikon ya, itu mungkin yang jadinya kalau di science fiction itu ada transform. Siapa tahu loh, rasanya besi nggak, siapa tahu itu dari silikon. Kan jantungnya silikon itu ini apa, chips silikon. Tapi itu kan apa, aku ini nggak tahu benar apa salah ya, jadi memang nggak tahu ini kita materi itu bisa jadi materi, bisa jadi gelombang gitu kan. Nah gelombang itu yang jadi cahaya, yang jadi radio itu bukan ya. Nah itu tuh kalau misalnya kita ngirim radio itu kan gelombang elektromagnetik gitu kan. Kalau mereka gelombangnya gelombang elektromagnetik atau bukan? Partikel itu bisa dalam bentuk apa, bisa transfer dalam bentuk gelombang ya. Nah kalau mereka teknologinya berbeda, ada nggak kemungkinan sesuatu itu bukan gelombang gitu? Kan cuma dua itu ya. Iya, sampai sekarang yang terbukti kan cuma itu, partikel meter itu partikel jadi meter atau jadi gelombang. Nah, dua itu kan apa, celah slip eksperimen. Ya mungkin karena kita nggak ada ngamatin misalnya. Iya. Jadi nggak ada gitu. Masih formnya dua itu, walaupun saat apapun fisika kuantum bentuknya masih dua itu ya. Iya. Jadi segitulah kalau wujudnya. Nah, sekarang kan oke, kita balik lagi ke misi ke luar angkasa gitu. Beberapa konglomerat dunia ini udah mau bikin nih yang paling dekat dan udah terbang ya. Iya. Ini apa namanya, rekreasi ke luar angkasa. Oh iya, yang Katy Perry itu. Ya ada Katy Perry, terus ada yang punyanya siapa itu, Jeff Bezos ya. Ya, cewek-cewek itu terbang balik lagi untuk keluar angkasa gitu. Berapa menit itu di luar? Ya itu walaupun sebenarnya itu masih dalam atmosfer bumi ya, tapi kan sudah ada zero gravity kesana gitu sebenarnya. Jadi kemungkinan ya beberapa tahun ya mungkin kemana gitu, mungkin sih. Katanya si Elon Musk juga mau bikin perjalanan luar angkasa gitu, jadi nggak lewat pesawat terbang tapi lewatnya keluar atmosfer kan. Di luar angkasa ini ya kecepatannya 14.000 km per jam apa itu, jadi cepat banget karena nggak ada gesekan udara tuh. Ya kan bisa mendekati kecepatan cahaya kok. Roket-roket itu hampir mendekati kecepatan cahaya. Oh.
ya yang jelas lebih cepat gitu. Jadi kalau mau dari satu sisi bumi ke sisi yang lain bisa sangat cepat dibandingin kalau lewat Apa sih itu pesawat. namanya? Kalau apa sih yang pakai tol gitu, pakai pelontar itu apa sih? Elevator ya pokoknya ada ininya lah, ada istilahnya kayak lift luar angkasa gitu. Jembatan. Jembatan. Nah, tapi kan yang itu agak ini tuh kalau yang kayak misi kolonialisasi ini kan perjalanan satu arah. Nah, kita nggak usah jalan-jalan sampai misi dulu lah. Orang-orang yang Bulan ditugaskan, nggak usah ke bulan dulu, yang ada di kayak kayak stasiun angkasa. stasiun luar angkasa itu kan dia masih dalam atmosfer bumi sih, Ya masih orbit gitu. masih mengorbit di bumi. Tapi kan ketika mereka balik ke bumi, itu kan mereka dapat banyak banget tuh dampak negatif kayak dari radiasi, terus pengurangan massa otot dan segala macamnya itu. Masa tulang juga. Ya itu massa otot, massa tulang dan segala macamnya itu kan drawbacknya tuh gede banget gitu. Kalau itu yang masih dalam atmosfer bumi. Dan itu dalam jangka waktu 2 tahun ya. Nah, kalau misalnya kayak perjalanan yang lebih jauh lagi, emang bisa sampai nih orang? Apa harus dibekuin dulu kah? Tidak paham aku sebenarnya di situ. Di cryo gitu sebenarnya teknologinya udah ada nggak sih, tidur cryo gitu, cryo sleep. Kan kalau konspirasinya apa, Walt Disney Walt Disney kan apa sih, bukan siapa sih pendiri Walt Disney, pokoknya itu kan ada ini apa katanya dia di cryo. Oh iya, Oh iya, dia masih hidup sih. makanya untuk nutupin konspirasi itu dibikin film animasi Frozen, katanya gitu. Jadi kalau ngeset tuh Frozen, sekarang munculnya Frozen. Kalau dulu tuh Frozen munculnya itu. Konspirasi namanya juga. Let it go. Kirain search Frozen jadi frozen food. Gitu. Ya di luar itu ya mungkin sebenarnya kalau misalkan ke luar angkasa itu sebenarnya atmosfer kita juga udah mulai jenuh sih. Kalau misalkan ngirim satelit, roket, kemarin kan ada case kalau si Starlink-nya Elon Musk itu geser kan, kadang-kadang kepenuhan satelitnya Cina di ketinggian Oh iya. yang sama ya. Jadi turun sedikit sih ini ya Starlink-nya Elon Musk itu. Jadi udah sepenuh itu gitu atmosfer kita itu. Jadi macet nggak cuma ada di Jogja. Iya. Masalahnya kalau di luar angkasa itu bukan cuma macet nih, tapi sampah luar angkasanya tuh Oh, juga iya. banyak. Jadi pas tahun kapan waktu itu karena takut apa itu juga US itu pernah buang ngelemparin kayak jarum Menyebar. untuk Jarum. ininya komunikasi kan. Itu kan juga sampai sekarang ya masih di situ lah. Iya. Masih Sampah luar angkasa ya. wis ya. Sampah nggak cuma di laut doang ya. Di luar angkasa juga macet sekarang juga udah nggak lah cuma di Jogja. Tapi kan kalau beberapa yang diskusi itu kan berpendapat bahwa sebenarnya perjalanan ke luar angkasa ini kan pengen ke asteroid yang dia itu ada resource gitu untuk Ya. dibawa balik ke bumi gitu, ditambang gitu. Biar Afrika bisa bebas. Nggak mungkin. Tuh, yang monopoli kan, siapa yang monopoli luar angkasa duluan kan jadinya apa. Tapi misi menurutku ya misi nggak tahu ya, ini dari kacamataku, kalau dari ini yang aku belajar pas kuliah tuh, ini misi perjalanan keluar angkasa itu adalah misi yang paling nggak manusiawi. Karena satu arah itu. Bukan karena cuma satu arahnya, karena dia itu kalaupun dia sampai ke ininya, dia nggak bisa balik ke bumi lagi, karena dia pasti perubahan fisiologisnya benar-benar Oh. kayak misalnya perbedaan gravitasi antara
Bumi sama Mars, padahal berhasil nih ke Mars. Itu kan udah beda. Yang tadinya eh, gravitasinya segini, terus di sana ini jadi penurunan 8 km per jam. penurunan massa ini, bahkan jantung pun pasti mengecil di sana karena nggak butuh gravitasi setinggi ini. Jadi pemompaan darah ya pas balik ke sini ya dia nggak bakal untuk dia nggak aja dia nggak sanggup, sekali batuk mati dia. Jadi itu misi paling nggak manusiawi karena nggak bisa beradaptasi lagi ke iya, itu mungkin kayak yang kita tonton ini apa sih? Avatar biru-biru. Iya. Kan itu kalau aku lihat ininya kan sinopsisnya tuh ketika dia udah berubah jadi avatar biru-biru itu dia nggak bisa ngirup Iya. oksigen atmosfer bumi Bumi lagi. lagi, nggak bisa nginiin oksigen lagi kan. Lembah siapa? Bisa kayaknya apa enggak? Kan pakai ini nih, Kan yang pakai helm gitu. yang biru-biru itu padahal Kebalik Bu. Yang pakai helm itu yang ini, Yang orang orangnya. di planet biru. Di planet biru. orang di planet ke biru kan. Nah, yang si avatar biru-biru ini ke stasiun luar angkasa yang manusia ini juga harus pakai. Nah, lupa. Iya kan. Aku soalnya yang di trailernya dia pakai itu pas lagi yang avatar kedua yaitu yang dia mau menyerang itu kan ada yang dari manusia yang diubah jadi si kadal. dia bentuknya apa sih kalian itu? Enggak tahu. Merubah spesies gitu, orang merubah spesies jadi bisa beradaptasi ke planet lain. Tapi butuh beberapa generasi tapi Ya anggap aja ya kalau itu butuh berapa generasi. Tapi kan secara fisiologis sendiri dengan tekanan stres di planet tersebut ya pasti berubah jauh kan. Apalagi radiasi ya tuh tinggi kan hampir nggak ada nggak ada atmosfer yang kayak di bumi kan kita terlindung dari radiasi kosmik kan gara-gara ini salah satunya ada atmosfer, atmosfernya. ada kutub utara selatan ini. Selain itu kan juga tubuh juga bisa nge-repair DNA kan. Nah ini repairnya cepet banget gitu. Kalau ke repair Ya kalau ngelipatnya cepat banget, error rate-nya juga tinggi. Oh iya. nah makanya jadi si biru-biru itu jadi Deadpool. Deadpool, matinya Paul. Bukan Deadpool. Nggak bisa mati bro. Ya kan udah Paul mas. Udah nggak bisa mati lagi. Mentok. Itu ya misi yang paling nggak manusiawi gitu, katanya kalau yang kerjanya karena dari awal itu udah ya bukan cuma satu kali perjalanan ya, karena nggak mungkin balik lagi. Alasannya si pesawat ini habis bahan bakar apa sih, karena memang nggak mungkin balik lagi. Fisiologisnya udah berubah jauh. Kalau sebenarnya ada yaitu film yang mau rilis juga tentang perjalanan ke luar angkasa, itu namanya Project Hail Mary. Kalau tahu. Project Hail Mary. Iya. Jadi emang ya sih ceritanya memang ya sih yang digambarin sebentar tadi, perjalanan ke luar angkasa itu desainnya emang satu arah aja. Udah yang mau terbang itu sebenarnya dikorbankan gitu dalam tanda kutip ya di situ. Soalnya ada ini wormhole interstellar kan. Ada shortcut. Cacing di depan banget. Tapi kalau di film-film kan ada bercocok tanam di Mars terus, sebenarnya ada kemungkinan nggak sih? Jadi nggak perlu balik lagi di bumi, stay di Mars, bercocok tanam di Mars, dapat makanan. Iya, pertama ya harus ngubah kan iklim yang di bawah iklim di sini. Ini juga sih kecuali ya itu udah bisa bikin matahari sendiri, bisa bikin gravitasi serupa bumi baru kan gitu, baru bisa ini ya, eksis lah di sana.
Makanya ditutupin biar radiasinya nggak banyak. Ya paling cuman dom penutup radiasi itu doang. Jadi cuman bisa ya di situlah kayak gitu. Keluar kan gitu. Karena radiasi kan Karena ya hilang jadi jauh gitu ya. perubahan fisiologi. Tapi ya kalau mungkin bikin beberapa generasi di situ ya mungkin jadi alien. Jadi orang yang paling tahan radiasi itu kan orang kulit hitam. Wah, Ya kan dia punya melanin banyak, bro. paling Sama tahan nggak? UV bukan paling tahan radiasi. Ya kan itu juga salah satu radiasi. Paling tahan UV. Mau bilang jadi evolusi manusia ini sebenarnya paling advance tuh yang kulit hitam. Iya, ya kulit hitam dipindah ke suhu dingin juga nggak berguna apa. Maksudnya untuk pergi ke luar angkasa kita bisa tahan radiasi. Kecoa itu harus. Engage kecoa itu harus. Oh iya iya. Iya, iya. Sama apa itu binatang yang Patrick kakinya 6 meter. Patrick apa sih? Paterbear. Oh, Paterbear. Paterbear. Tapi pakai suit itu emang nggak menangkal 100% radiasi. Wih, kalau suit itu bisa menangkal radiasi itu Chernobyl udah bersih. Juga sih. Kalau bisa menangkal 100% radiasi itu Chernobyl udah bersih. Tapi sekarang ya kayak gini. Karena memang ya itu cuman melindungi, tapi nggak 100% melindungi. Ya itu orang-orang yang di stasiun luar angkasa itu kan balik ya tetap dengan problem kesehatannya masing-masing karena radiasi kosmik dan gravitasi dan segala macam. Beberapa malah ada penurunan massa otot, massa tulang, ada yang penurunan sistem saraf dan segala macam. Itu kan itu baru di situ. Masih di atmosfer. Bulan itu masih di atmosfer bumi berarti. Secara teori sih bulan itu masih di atmosfer bumi. Secara perhitungan ya masih Soalnya masih dia mengorbit di bumi ya. enggak masih di buminya sih. Atmosfer bumi itu sampai berapa gitu. Nah, sedangkan orbitnya bulan itu masih di bawah, masih di range-nya atmosfer kayak gitu. Jadi dia sebenarnya masih ada di radius Belum luar angkasa. ya belum luar angkasa sebenarnya. Kalau nggak salah antara bumi sama Mars itu ada asteroid Nah, itu juga. kan? Nah, kan yang jadikan teori-teorinya kan sebenarnya tuh yang mau dituju tuh sebenarnya bukan si Marsnya. Sebenarnya di asteroid itu ingin ngebawa material-material yang mungkin di bumi Udah melangkah. elemen di situ kan enggak gitu melimpah gitu dibawa gitu. Mau memonopoli itu gitu kan. Mau memonopoli resource itu bangsa. Terus kan kalau udah semuanya bisa kayak gitu kan perangnya kan bukan antara ini lagi antar galaktik. Kayak game sport itu kayak Nanti ada ini Galactus. galak. Perjalanan kira-kira berapa lama ya? Ya pasti tahunan ya. Cuma gara-gara nggak masuk akal itu ya, ke luar angkasa itu kan salah satu konspirasi sebenarnya juga buat cuci duit nggak sih? Iya. Karena pertanggungjawabannya juga nggak jelas gitu hitung-hitungannya gimana. Kalau misalkan ada proyek ke luar angkasa, siapa yang ngitung biaya itu secara pasti gitu bisa gitu? Iya juga ya. Ya itu kan konspirasi Ya. itu kan makanya yang si flat earthers ini kan
menyangkal teori bumi bulat ini kan ya itu salah satu alasan yang paling kuatnya itu karena orang-orang bumi bulat ini dianggap konspirator gitu loh. Jadi itu cuci duit lah kayak gitu. Ya juga sih. Ini masuk akal juga tuh. Iya, kalau bikin monumen kan kelihatan gitu. Itu jadi apa, fuel, jadi bahan bakar roket jadinya. Udah habis gitu. Gila, bahan bakar roket berapa harganya ya? Tahu saat Ngejos itu kan kayak iya banyak banget ya sih. tapi kan dia bukan aktor juga Wi. Itu apa emang? Apa H2 apa sih Oh, hidrogen. hidrogen sama oksigen ya. Iya kalau aktor nggak kuat lah pasti daya dorong, Nah, kurang. kurang jos gitu. Sekarang ngejos. Sesuatu Yang jelas itu lebih mahal dari aktor. nggak tahu sih soalnya nggak pernah dijual di pasaran. Tapi produksinya itu bisa pakai elektrolisis doang bisa. Oh iya. Elektrolisis air ya. Tapi kan butuh Iya, berapanya berapa? itu nah yang Berapa listrik itu? nggak tahu. Iya. Ya, makanya kan yang punya proyek-proyek gitu yang udah ngembangin roket sana nggak lagi gitu. Dan itu kan mahal, tapi punya duit terus tuh. Siapa tahu buat cuci otak juga ya. Sebenarnya agak Cuci mahal. Cuci otak sih gagal paham kita. Kan konspirasinya juga itu bro. Jadi antara Soviet sama Amerika itu siapa yang bisa ngeluncurin roket jarak jauh. Ternyata Cina. Waktu perang dingin balapan ke luar angkasa kan, dia pameran aku bisa ngeluarin roket jarak jauh, ini kamu kalau aku nuklir dari jarak jauh bisa loh gitu. Jadi ngecuci otak, kamu bakal kalah lawan aku karena aku punya roket. Itu kalau civilization itu Lagi riset. lagi perang victory-nya tuh pakai sayap. 3 kali itu anunya ngepolinnya. Cuma ya itu roket yang agak nggak waras juga kan yang dari Rusia itu bahan bakarnya nuklir juga. What? Iya. Jadi dia bisa keliling bumi berapa kali tanpa habis bahan bakar gitu. Gila, nuklirnya nggak bisa habis. Ya chain reaction kan dia. Iya. Bertahun-tahun. Tapi gimana ceritanya deh? Apa ya? Bisa bikin dorongan itu gimana ceritanya? Ya nggak tahu. Rahasia. Tahu. Untuk tunggu Hanya saya. Sudah lihat. itu kolonialisasi planet lain. Sebenarnya yang dibutuhkan apa aja sih untuk bisa mengkolonialisasi makhluk angkasa? Yang pertama ya kalau kita datang ke ini baru kan anggapannya itu tidak ada kehidupan ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat tempat yang cukup untuk menopang kehidupan kita dulu. Biasanya kan kita udah punya ransum nih, jadi yang penting Makanan dulu. ini dulu apa enggak penyertaan lingkungan. Jadi kayak oksigen apa segala macam. Jadi dome-nya itu udah siap untuk kayak misalnya oksigennya udah stabil, tekanan udaranya. Jadi kita mulai bisa bergerak leluasa gitu. Paling nggak di dalam dome itu doang gitu udah leluasa. Habis itu baru yaitu di Pertanian. beberapa itu yang jelas kita harus nge-sustainablein asupan makanan kita kan. Itu pasti mulai dari pertanian. Kalau sekarang kalau di ini mungkin kayak hidroponik gitu kali. Hidroponik ya, paling cocok ya. Microgreen gitu. Oh, microgreen ya. Enggak, ada yang microgreen jadi tapi itu boros benih ya. Iya, boros benih. Benih ya, hidroponik sih yang paling masuk akal. Jadi Dan tanahnya kenapa? Kan kita belum bisa ini stabil. Oh, iya, Dan
Ini kalau kita Lantainya ngomongin tanah nih kan, di bumi ini tanah itu nggak cuma tanah, ada Oh, di iya. situ ada unsur hara. unsur hara, ada mikroorganisme dan segala macam. Jadi situ nggak ada penopang. Ya, cuma kan itu juga butuh energi gede banget kalau misalkan mau konversi ke situ, mempertahankan itu gitu. Itu paling nggak manusia harus conquer teknologi nuklir dulu paling. Ya, Karena kan simpanan energi paling padat kan cuma Iya, nuklir. karena kan kayak beberapa mikirnya kan di sana, oh karena nggak ada atmosfer nih berarti pakai solar panel nih oke, tapi kurang tetap. Iya, kurang. Oh, Ya mau bawa berapa banyak solar panel Iya, untuk iya, ngidupin iya. satu itu, Iya. kan nggak mungkin. Dia harus kecil tapi cukup gitu. Karena solar panel kita belum sangat ini, makanya kan kalau beberapa riset yang untuk si satelit apa segala macamnya, solar panel kan apain sedemikian rupa tuh supaya dia nanti kalau di luar angkasa itu bisa ngebuka jadi lebar kayak gitu kan. mau selebar apa tapi Iya, karena memang efisiensinya masih maintenance-nya juga hidup banget. Masih kurang. masih terlalu. Terus maintenance-nya juga. Makanya paling masuk akal ya energi nuklir itu yang untuk hidupin di luar angkasa. Iya. Kalau enggak itu ya gede mesti yang dibawa. Sulit. Lebih masuk ke akal mana, pergi Mars atau tambang di asteroid? Sebenarnya kalau mau pergi ke Mars ngapain gitu di Mars? Ya itu kolonialisasi Mars. Kan Elon Musk. Kan dia tumbal. Jadi Dia pertama udah siap nih di sana nih, yang orang-orang elit ini baru ke sana. Udah siap di sana. Tapi kan resikonya lebih gede bro. Hah? Resikonya kan lebih gede dan belum tahu juga di Mars ngapain. Ya kan Monorisasi mesti apa? Kan yang harus Yang yang dibawa yang apa? kesana kan nggak harus kita langsung kan kalau sekarang. Iya sih. Generasi setelahnya. Nggak pasti nih buat nyiapin itu kan misalkan di robotik gitu kan. Oh, kan kalau misi ke Mars sudah berapa kali pendaratan Iya, yang mobil. iya juga. Maksudnya kalau bisa nyiptain ya itu, cuma masalahnya kan energinya masih terbatas. Kalau itu nggak bisa lama-lama banget gitu misalkan pendaratan pun. Wall-E kayaknya udah di sana. Iya. Maksudnya konstruksinya nggak harus manusia yang di sana itu. Jadi prepare dulu baru kita datang gitu bisa. Nggak kuli juga diangkut ke sana untuk Iya. ngebangun itu. Iya. Itu impossible. Jadi di sana udah robot dulu, baru nanti manusia gitu. Kalau kuli susah. Apalagi minta Surya Pro pula di sana, ribet. Dalam surya. Udah garam, Samsung. susah itu, repot. Padang. Sebat dulu, mau ini bikin tuh nggak sebat dulu, buka mati. Nah dibuka sebenarnya di sini. Efisien banget. Rokok ini dapat terus itu tar nikotin. Itu duluan cancer gara-gara radiasi. Apalagi makanya kan teknologi robotik juga lagi Iya ya lagi gencar-gencarnya. kembangnya itu. Kayaknya Jogja Gila-gila. robotik kan di sini Bukan dari dulu udah lama banget itu. Yang itu Mana sih itu? humanoid. Oh udah jadi berapa? Macam-macam. Kalau nambang di asteroid juga yang nambang bisa robot juga ya. Iya. Iya. Nggak mungkin manusia Nggak tapi. Nggak mungkin langsung kuli juga kan. Iya. Siapa yang belum mau nambang di asteroid? Mungkin lagi ngeroket gitu ada orang lagi. Ada surya kan? Susah juga. Susah, nggak mungkin tetangga manusia ini. Possible. Possible.
mungkin ya kayak beberapa game gitu mungkin kayak gitu. Lupa dibuat angkasa. Tapi itu nge-copy diri ke jadi apa, memori gitu, terus memorinya jadi robot gitu. Ya pertama nge-copy jadi memori dulu kan. Itu sebenarnya udah mungkin apa belum sih? Nggak tahu apa. Kan si Mars Elon juga tuh apa, Nah. Neuralink gitu kan. Nggak tahu kalau itu, kurang paham ya saya. Tapi kalau memang kita butuh kesadaran manusia kan saat ini ada pihak. Iya juga sih. Kan jarak jauh pun, delaynya lama. Ya ada paling susah. Kan geser dulu, ada satelit Cina. Tablik ya pingnya 15 aja cukup lah. 15 banget. Wah, ini delay pun kalau bisa dihitung juga nggak apa-apa. Iya sih. Ya kayak GPS kita delay, tapi bisa dihitung, jadi bisa dikorek, ada koreksi. Ada predictednya. Tapi ya itu masalahnya, transfer datanya pakai apa itu? Hmm. Kecepatan cahaya aja butuh delay berapa lama? Itu butuh quantum entanglement. Butuh kuantum entanglement gitu. Itu apa tuh? Quantum entanglement. Iya, Itu yang kuantum. wormhole itu tadi. Bukan, Beda. beda lagi, itu masuk di ranahnya apa ya? Ranahnya santet. Ranahnya santet. Oh, oke. Kuantum fisik. Entanglement santet. Jadi orangnya kejang-kejang gitu nggak bisa Lebih ke entanglement. hubungan antara dua atom partikel. Satu partikel yang dibelah jadi dua. Ya, satu partikel yang dibuat satu dua, gerakannya sama persis walaupun jaraknya Oh, udah nggak peduli jarak lagi. Udah nggak peduli jarak lagi. tapi mereka Jadi mau dipisahkan sejauh apapun, ketika di stop ini kondisi spinnya sama pasti sama. Wow. Jadi kayak mirroring semuanya gerakannya. Katanya bakal jadi solusi keluaran kata. ya kalau computing quantum computing terus quantum entanglement ini udah bisa diaplikasiin, itu ya paling memungkinkan komunikasi pakai itu. Karena Iya. kalau enggak ya pakai kecepatan cahaya, oke, masih bulan gitu, berapa menit kayak gitu, berapa jam gitu. Kalau udah sampai misalnya ke Jupiter kemana gitu, keluar tata surya kita, delay pingnya 7 tahun gitu, nggak mungkin. Mau predik juga nggak mungkin, prediknya kelamaan 7 tahun tuh. Entanglement kan totally same long pingnya. Pingnya Tahu nol. kepikirannya main game ya. Karena gamer ya. Ya sama persis ya kan, Iya. communication itu. Ya, Ada kan. pingnya. Intinya nol. Nggak perlu event LAN. Iya. Cuma kan masih jauh. Masih. Maksudnya ya itu masih baru awal banget fisika kuantum itu. Oh iya ya, fisika kuantum masih awal aja. Nah, Einstein yang kayak gitu aja bingung. Apaan itu tidak berperingkat. Tanggal dekat waktu itu. Si ini kan. Jawa. Ceritanya Niels Bohr. Jawabannya. Main dadi ya itu kan, itu icon nih gitu perdebatan antara fisika ke transisi dari ini ke fisika kuantum itu. Relativitas kuantum. Benar-benar Relativitasnya aja udah breakthrough banget ya. ini kuantum pula udah nggak bisa diprediksi lagi, itu udah hancur banget. dan kacau-kacauannya. Ada jauh dari si Newton ya. Karena nanti turunannya banyak, salah satunya ada quantum biology. Kita nggak bahas di sini karena ini udah 40 menit, kita akan aja dan kayak apa
Aduh. Sudah mulai. Oke, ya Mari udah. kita tutup. eh, Mungkin sekian dulu gagal paham episode kali ini. Saya Bunta. Saya Awi, saya Miftah. Sampai jumpa di gagal paham episode berikutnya. Bye bye. Bye bye. Ya elah. Masih. Tapi udah di akhir-akhir tadi.